Rekan-rekan perpetaan, pada episode kedua ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ilmu kartografi, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan teknik pembuatan peta. Selamat berjumpa di kanal Kartu Peta. Episode kedua pengenalan kartografi, materinya berisi tentang pengertian kartografi, proses kartografi, konsep kartografi, komunikasi kartografi, kegiatan kartografi, dan kartografi digital. Pada tahun 70-an, definisi kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk pembuatan peta beserta kajiannya sebagai dokumen ilmiah. Taylor pada tahun 1991 mendefinisikan kartografi sebagai organisasi, presentasi, komunikasi, dan penggunaan geoinformasi dalam bentuk grafis atau digital. Menno, Jan Krak, dan Verjan Omeling pada tahun 2003 mendefinisikan kartografi sebagai pembuatan data geospasial yang dapat diakses, menekankan visualisasi, dan memungkinkan berinteraksi yang berhubungan dengan masalah-masalah geospasial. Berdasarkan fungsi peta, maka dapat dikatakan bahwa proses kartografi merupakan suatu siklus yang dimulai dari lingkungan yang nyata, yaitu muka bumi. Tahap awal, pembuat peta mengumpulkan data dari lingkungan muka bumi melalui teknologi, menggunakan persepsi untuk mendeteksi pola, dan menyiapkan data untuk pembuatan peta. Tahap pembuatan peta. Pada tahap ini, pembuat peta melakukan pengolahan data dan penyajian data untuk dapat menyajikan secara visual sebuah peta dengan menerapkan metode generalisasi, simbolisasi, dan produksi peta yang hasil akhirnya dapat dibaca dengan jelas, mudah dimengerti oleh pengguna peta. Tahap penggunaan peta. Bagi pengguna peta, diperlukan teknik dan pengetahuan membaca peta untuk mempelajari unsur-unsur muka bumi yang terdapat pada suatu peta. Untuk mendapatkan data dan informasi yang benar, pengguna peta juga melakukan interpretasi dan analisis sesuai maksud dan tujuannya. Hasil analisis akan sangat berpengaruh pada hasil pengambilan keputusan untuk suatu perencanaan pembangunan pada daerah yang dipetakan. Konsep geometrik merupakan dasar untuk pengembangan sistem referensi seperti lintang dan bujur, serta berbagai jenis grid dan retikul yang mengantar kepada akurasi pemetaan. Konsep teknologi. Kartografi diterima sebagai teknologi untuk memproduksi peta yang merupakan media untuk menyimpan informasi ke ruangan. Konsep ini memandang kartografi sebagai sebuah rangkaian proses koleksi data, desain peta, produksi, dan reproduksinya. Penekanan konsep berada pada teknologi berbasis komputer. Konsep penyajian. Konsep ini dilatar belakangi oleh kepentingan tentang apa yang dilakukan dalam bidang kartografi dan hubungannya dengan disiplin pemetaan serta disiplin terkait lainnya. Desain peta merupakan fokus sentral dengan sasaran efisiensi pemetaan. Konsep artistik. Konsep ini dimaksudkan terutama untuk menerapkan pengertian tentang kualitas visual, seperti warna, keseimbangan, kontras, pola, karakter garis, seleksi, eksagerasi, dan karakter garis lainnya untuk menciptakan bentuk dan hubungan yang dapat memberikan kesan dan sensasi realistik atas lingkungan yang dipetakan. Konsep komunikasi. Konsep ini menunjukkan tugas pokok kartografi sebagai sarana komunikasi yang efektif melalui penggunaan peta. Dasarnya adalah keyakinan bahwa grafik atau gambar termasuk peta memainkan peran penting bagi manusia dalam berpikir dan berkomunikasi. Sasaran seluruh konsep tersebut adalah efisiensi. Komunikasi adalah suatu proses memindahkan sebuah pikiran, pengetahuan, atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Peta adalah bentuk visual dari komunikasi. Pengguna peta mendapat informasi muka bumi lewat mata, yaitu menggunakan indera mata.
Tidak semua orang dapat menggunakan peta. Untuk itu diperlukan pengalaman membaca peta. Semakin sering orang membaca peta, semakin mudah orang mendapat informasi muka bumi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan komunikasi visual peta, imajinasi atau daya cipta. Pembuat peta harus mampu menyajikan informasi yang disajikan sehingga dapat dimanfaatkan dan dimengerti oleh pengguna peta. Perlu imajinasi agar informasi bisa dibaca oleh pengguna peta. Persepsi. Akan terjadi perbedaan pengertian antara pembuat dan pengguna peta. Hal tersebut terjadi karena sampai sejauh mana pengguna peta dapat mengerti pesan yang disampaikan pada sebuah peta. Tingkat pengetahuan yang berbeda antara pembuat dan pengguna peta. Adanya konsep-konsep data geometrik, skala, proyeksi peta, jarak yang belum tentu dimengerti oleh pengguna peta. Kegiatan kartografi meliputi menerjemahkan data menjadi informasi dalam bentuk visual. Data muka bumi diubah menjadi bentuk gambar atau bentuk simbol yang bersifat universal, artinya mudah difahami oleh pengguna peta. Menggunakan bahasa komunikasi yang dapat dimengerti oleh pembuat dan pengguna peta, yaitu dengan pembuatan simbol peta yang merupakan bahasa kartografi. Diharapkan simbol yang disajikan dapat dengan cepat dimengerti serta difahami oleh pengguna peta. Data yang disajikan dalam bentuk grafis dapat diperkecil skalanya dan direproduksi tanpa mengubah pengertian yang mendasar tentang suatu informasi. Ada 3 tahapan bidang kartografi dalam mengadopsi teknologi baru. Yang pertama, pada tahap awal terdapat keengganan untuk memanfaatkan teknologi karena sudah terbiasa dengan teknologi masa lalu. Kedua, tahapan mencoba menerapkan teknologi atau metodologi masa lalu pada teknologi yang baru. Tahap ketiga, penggunaan secara penuh teknologi baru menjadi teknologi yang digunakan di dalam proses pembuatan peta digital. Kartografi digital selalu mengikuti perkembangan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, mengarah pada kemampuan proses dan penyimpanan data yang cepat dan besar, saling terkoneksi, nirkabel, serta mempunyai kemampuan di dalam penyampaian data dan informasi dalam bentuk media yang beragam atau multimedia. Kemampuan kapasitas penyimpanan data yang besar berakibat mendorong kartografi untuk mengembangkan basis data kartografi, mengubah wajah kartografi melalui cara penyampaian informasi yang cepat dan akurat. Adanya perkembangan kartografi digital telah memberikan keuntungan pada pembuat dan pengguna peta. Antara lain, akuisisi data dapat dilakukan cepat dan terintegrasi langsung dengan pengolahan data. Kedua, proses produksi peta lebih cepat. Ketiga, tingkat keluaran peta mempunyai akurasi lebih tinggi. Keempat, kemudahan di dalam penggunaan ulang dan berbagi data. Kelima, siklus penyampaian informasi lebih cepat. Keenam, data terekam dengan baik. Ketujuh, penyampaian informasi lebih cepat dengan beragam media atau multimedia. Walaupun saat ini penggunaan kartografi digital berkembang dengan pesat, konsep dan kaidah kartografi tetap digunakan sebagai dasar pembuatan peta digital. Yang berubah adalah penggunaan teknologi di dalam proses pengolahan data dan produksi peta. Terima kasih pada rekan-rekan perpetaan yang telah menyaksikan episode kedua Kartu Peta. Untuk lebih jelas, silahkan membaca buku kartografi dan blog kartografi. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.